Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alhamdulillahirrabbilalamin dari tim Ruang Lain. Kali ini tim Ruang Lain akan mencoba bercerita atau berbagi pengalaman masalah duyul. Apa sih duyul itu? Mungkin banyak orang yang mengetahui bahwa duyul itu adalah sesosok makhluk halus yang suka atau sering mengambil uang. Ya, itu apa yang terdengar di telinga kita atau sering kita bicarakan di masyarakat. Ya begitulah. Duyul itu adalah sesosok makhluk halus yang hobi atau pekerjaannya itu mengambil uang. Terus duyul itu ada yang punya apa enggak? Ya ada. Jadi kalau untuk masalah bagaimananya benar atau enggaknya, kita dari tim Ruang Lain hanya bisa mencoba untuk berbagi cerita saja. Untuk masalah kebenarannya itu ya kurang tahu juga sih. Jadi duyul itu adalah makhluk halus yang dipelihara oleh orang, entah itu mendapatkannya entah bagaimana ya, karena kurang tahu. Siapa tahu dari sahabat-sahabat Ruang Lain yang mengetahui hal itu mungkin nanti bisa komen atau mungkin bisa langsung berbagi cerita. Jadi memang itu milik orang lain, kemudian dia itu saat mengambil uang pun itu dia itu kayak istilahnya pada saat ijab kabul itu, misalkan uang yang diambil 100.000 ya 100.000 gitu. Misalkan ada uang yang mau diambil itu 20.000 atau apalagi 10.000, 5.000 ya nggak mau. Jadi memang pernah itu kita dari tim lain itu ada kedatangan istilahnya duyul ya kan, datang terus melihat uang kan. Dari kita itu mencoba untuk bertanya-tanya sedikit lah istilahnya itu, kita coba taruh uang di meja itu 10.000, 50.000, 100.000. Nah kasih coba yang 10.000 itu udah mau. Aneh ya. Ya mikirnya kan untuk apa gitu ya, 10.000. Terus yang 50.000 juga gak mau, dia maunya itu mintanya 100.000 gitu. Terus dia bagaimana jalannya itu? Jalan saat maksudnya mencari itu biasanya itu dari sang pemilik atau yang dia manggilnya itu juragan. Itu istilahnya diboncengin ke tempat, terus dia itu taruh di situ, disuruh mulai untuk bergerak. Itu juga kita juga tahunya ya dari duyul itu. Terus pernah itu kan juga ya dicari, kalau lama-kelamaan pun ya dicari dia, kalau nggak balik pulang kayak gitu. Terus misalkan juga itu apa sih minumnya atau makannya dia itu ya kalau ditanya-tanya itu ya dikasih susu juga sih, dikasih susu. Terkadang juga ada yang duyul itu pernah bercerita itu istilahnya apa kalau Jawanya itu sambat, ngeluh ya bahasanya ngeluh tidak dikasih minum atau makan itu tadi sama juragannya karena apa, pendapatannya kurang. Ada juga ya kayak gitu. Memang unik-unik sih ceritanya. Terus dia bentuknya bagaimana duyul itu? Duyul itu bentuknya itu sesosok wajahnya tua, gundul. Terus kemudian itu pendek sih ya, kecil, kayak anak kecil gitu lah. Terus cuman pakai cawet. Cawet itu ya kalau bang biasanya itu rata-rata kalau yang di film-film Karapa itu kan pakai pempes gitu. Ya hampir kayak gitulah, tapi dia itu pakai cawet.
itu cuman kain diikat istilahnya kayak gitu. Terus gitu caranya bawa uang bagaimana segitu banyaknya gitu. Nah itu kan pernah ya lewat gitu, terus tanya sini mamalir itu tak tanya dari tim ruang lain bertanya dari mana gitu, ambil uang gitu kan ya. Terus uangnya kamu taruh mana, kan itu kalau jalan kan dia nggak kelihatan uangnya. Jadi itu dia itu sebenarnya tuh bawa karung, kayak istilah karung gitu. Jadi uang yang diambil itu udah ditaruh di karung ya kayak gitu. Terus kemudian masalah pengalaman juga sih. Berarti untuk mungkin dari sahabat-sahabat orang lain ada yang indigo, atau mungkin dari teman dari sahabat orang lain itu ada yang indigo berapa cerita. Kita dari tim orang lain cuma saran sih, jangan terlalu percaya atau jangan terlalu sering menceritakan. Kalau dari sahabat orang lain ada yang indigo cerita misalkan melihat sesosok tuyul itu masuk ke rumah, sering masuk ke rumah tersebut, itu terus kita ngejudge atau kita mengira bahwa itu adalah tuyul milik orang tersebut, jangan. Lagian juga itu kan namanya juga gaib ya, istilahnya kan tidak bisa sesuatu hal yang dipastikan ya atau benarnya. Karena pernah terjadi itu, jadi gini, saya juga pernah baru melihat cerita itu kayak gitu. Jadi itu dari sesosok duyul yang dikabarkan di daerah sekitarnya itu katanya itu si A itu punya gini-gini karena punya duyul gitu. Nah ternyata enggak, itu duyul itu benar ke sana, akan tetapi itu bukan milik orangnya. Karena kalau melihat kehidupannya sih wajar-wajar saja gitu, nggak terlalu istimewa banget memang. Nah itu dari sedikit perbincangan tersebut, dari duyulnya itu ternyata itu milik orang lain. Terus kemudian memang itu istilahnya dirawat di rumah tersebut tanpa si pemilik rumahnya itu mengetahuinya. Hebat ya. Terus uangnya taruh ya masih di situ gitu. Cuman nanti kalau udah terkumpul banyak, sang pemiliknya akan diambil oleh sang pemiliknya gitu. Jadi apa yang dilihat seorang indigo, kalau jadi gini ya, indigo atau mungkin yang bisa melihat bangsa lain itu ya, kita harus berhati-hati lah, karena itu kan dunia hampir istilahnya tipu-tipu atau bagaimana ya. Dan lagian misalnya kita mengetahuinya terus kita ceritakan kepada orang-orang, wah bahaya, karena takutnya itu pencemaran nama baik satu. Kemudian kita juga tidak bisa membuktikan secara real benar benda itu milik si A karena nggak ada BPKB. Saya kayak gitu, punya KTP juga kan. Nah jadi untuk kita untuk hati-hati lah istilah semua, untuk tujuh menuduh, dan kita itu jangan terlalu percaya dengan omongan seseorang orang lah, karena biarlah mereka hidup masing-masing, dan janganlah kita sangat menuduh gitu, orang itu kaya atau berkuang karena punya tuyul lah, kamu dari mana, nah terus pembuktiannya apa. Nah, kalau orang itu nggak terima, ayo. Ya memang sih orang awam yang istilahnya biasa lah di bermasyarakat kayak gitu. Terus pengalaman apa yang pernah istilahnya dapat digunakan untuk mencegah atau menangkal? Jadi coba kita jadi gini, misalkan kita itu, maaf ya ini bukan masalah apa, ini misalkan ada uang, nah 300 ini ya, uangnya 300. Nah bagaimana sih caranya untuk biar supaya tidak si tuyul itu nggak ngambil gitu. Nah kita coba itu dengan ikat dengan tali. Nah kita lipat gini, nah kita gini ini aja. Nah cara kayak gini, ya insya Allah lah tuyul nggak mau
Duyul itu ndak mau, ndak bisa ngambil gitu. Tapi ya ini hanya sebuah cara atau istilah ikhtiar kita, tapi semua itu tergantung Allah, itu kan ya, tergantung yang sang pencipta. Masalah hilang tandanya, jadi pun juga jangan kita sering bercerita masalah uang kita hilang nanti dikira itu apa dikit-dikit ada yang punya duyul tetangga, wah enggak, siapa tahu anaknya, siapa tahu istrinya, siapa tahu suaminya, ya enggak, atau saudara atau orang tetangganya, bisa juga itu. Kalau itu namanya duyul hidup. Nah ya kayak gitulah. Tadi ya ini ya, tadi coba kita coba berbagi sharing lah pengalaman kita untuk menjaga uang kita supaya tidak bisa diambil oleh duyul ini begini. Terus nah itu kan kok enak ya, bisa misalkan ambil uang kenapa gak di bank, tergantung banyak orang itu bilang kalau di bank itu udah dipenangkal gitu ya, enggak, karena bahasan bahwa duyul itu kan mencuri ya, ambil uang kan milik orang, kalau di bank milik siapa, nggak ada, milik negara. Negara itu enak bisa ambil uang di yang di sudupan ya, di tanah-tanah, siapa tahu hilang, kalau mending cari kayak gitu yang uang jatuh-jatuh bisa diambil, nggak bisa, tetap ambilnya di rumah orang ya. Nggak begitulah istilahnya cerita daripada duyul, pengalaman kita. Jadi dari tim orang lain itu ya perang pengalaman lah. Kali ini kita mencoba menceritakan sosok makhluk yang namanya duyul gitu. Terus dari kita juga siapa tahu dari sahabat-sahabat orang lain ada pengalaman lain lah, atau mungkin ada pertanyaan atau bagaimana, atau mungkin yang bisa kita sharing bersama. Oke, nanti bisa komen di bawah itu. Mungkin sekian dari cerita pengalaman dari tim ruang lain masalah yang maju duyul gitu. Oke. Nah, selamat menonton, selamat menikmati, salam sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, terus kemudian di share. Oke, kalau mungkin ada pertanyaan ataupun mungkin berbagi, atau mungkin kita mencoba untuk berbagi sharing, oke, kita akan datang ke tempat panjenengan atau di mana kita enaknya saja ngobrol santai. Ini cuman mati ingat, ini adalah untuk kebenaran. Kita tidak menyatakan bahwa ini sebuah yang saya ceritakan adalah kebenaran, karena kita juga tidak bisa setelah menceritakan ini benar apa enggaknya gitu, karena dunia gaib itu sesuatu hal yang susah untuk dibenarkan. Tapi kita harus meyakini bahwa gaib itu memang ada. Oke, terima kasih. Salam dari orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.